Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi kita selanjutnya. Kali ini kita akan berbicara tentang usaha dan energi potensial. Pada pertemuan kita sebelumnya, pada video kita yang sebelumnya, kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang usaha dan energi kinetik. Pada materi tersebut, kita sudah mengetahui atau kita sudah mengenal tentang teorema usaha energi kinetik yang kita turunkan pada saat kita mendiskusikan tentang materi usaha dan energi kinetik tersebut. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita akan menghubungkan antara usaha dengan salah satu jenis energi lain, yaitu energi potensial. Nah, tujuan yang ingin kita capai untuk pelajaran kita kali ini, yang pertama adalah kita bisa memahami tentang energi potensial tersebut. Yang kedua, kita bisa memahami yang dimaksud dengan gaya konservatif dan gaya yang bersifat non-konservatif. Jadi kita akan melihat nanti gaya kita bisa membagi menjadi dua macam. Ada yang kita sebut dengan gaya yang bersifat konservatif dan ada gaya yang sifatnya non-konservatif. Tujuan yang ketiga, kita bisa memahami perumusan tentang hukum kekekalan energi. Jadi dalam video kita ini kita akan merumuskan hukum kekekalan energi dan kita diharapkan bisa memahami bagaimana merumuskan hukum kekekalan energi tersebut. Kemudian kita akan memahami konsep yang disebut dengan daya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan mengenal dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan energi potensial tersebut dan konsep yang berkaitan dengan energi potensial tersebut. Misalkan kita punya benda, kita menjadi sebuah benda yang kita angkat ke atas. Jadi ini ada sebuah benda, misalkan batu bata yang kita angkat mulai dari kedudukan awalnya di sini di Y1, lalu kita angkat, kita pindahkan sejauh H. Jadi benda ini kita pindahkan dengan vektor perpindahan D yang warna biru ini. Dia diangkat sejauh H sehingga dia menempati posisi Y2 setelah kita angkat. Nah, untuk mengangkat benda kita ini dari Y1 ke Y2, tentu kita perlu mengerahkan gaya pada benda kita ini. Jadi gaya yang kita kerahkan, kita nyatakan dengan gaya eksternal. Jadi ini adalah gaya yang kita lakukan. Gaya yang dilakukan oleh tangan ini untuk mengangkat benda dari posisi awalnya ini hingga naik ke posisi akhir di Y2 ini. Nah, selain gaya yang kita kerahkan, tentu pada benda ini lalu bekerja gaya gravitasi Fg yang besarnya sama dengan mg. Oleh karena itu, untuk mengangkat benda ini ke atas, kita harus mengerjakan gaya yang melawan tarikan gravitasi ini. Jadi gaya yang kita butuhkan untuk bisa mengangkat ini minimal harus sama dengan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita punya sebuah benda yang mula-mula berada di Y1, kita angkat ke atas dengan gaya eksternal yang minimum nilainya harus sama dengan mg, sehingga dia berada pada posisi Y2. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal ini kita bisa hitung. Kita sudah mengetahui konsep tentang usaha pada pertemuan kita sebelumnya, pada video kita sebelumnya, sehingga usaha oleh gaya eksternal ini dengan mudah bisa kita hitung dalam situasi kita ini. Berapa usaha oleh gaya eksternal tersebut? Nah, dari persamaan usaha, kita bisa tuliskan bahwa usaha oleh gaya eksternal, W eksternal, itu sama dengan perkalian antara gaya eksternal tersebut, gaya eksternal ini, dikalikan dengan perpindahan benda ke atas perpindahannya,
dikali dengan kosinus sudut theta, di mana sudut theta ini adalah sudut antara arah gaya ke atas dan arah perpindahan benda yang juga ke atas. Nah, karena arah gaya ke atas searah dengan arah perpindahan yang juga ke atas, maka theta sudut antara gaya eksternal dengan D ini sama dengan 0. Sehingga cos theta sama dengan cos 0. Nah, gaya eksternal yang kita kerjakan untuk mengangkat benda ini ke atas, tadi kita sudah ketahui bahwa minimum nilainya harus sama dengan mg. Jadi kita misalkan nilai gaya eksternal yang kita berikan untuk mengangkat benda ini ke atas adalah mg. Kita harus melakukan gaya sebesar mg itu supaya benda ini tidak mengalami percepatan ke atas. Dan kita menginginkan bendanya tidak dipercepat ke atas. Kalau gayanya lebih besar daripada mg, maka benda kita ini akan mengalami sedikit percepatan ke atas. Jadi kita angkat pelan-pelan dengan gaya eksternal yang nilainya sama dengan mg. Oleh karena itu, besar gaya eksternal ini pada saat kita menghitung usaha ini adalah mg. Dikali dengan d, d adalah perpindahan benda dari posisi awalnya ke posisi akhir yang diinginkan. Jauhnya adalah H tingginya, berarti D diganti dengan H. Cos 0 ini nilainya 1, sehingga di sini tidak kita tuliskan karena dikali dengan 1 tidak mengubah nilai ini. Jadi usaha oleh gaya eksternal tersebut itu sama dengan mg dikali dengan H. Atau karena H ini, ketinggian ini tidak lain adalah posisi akhir Y2 dikurangi dengan Y1, maka persamaan ini bisa kita tuliskan juga menjadi mg dikali dengan Y2 dikurang Y1. Karena Y2 dikurang Y1 sama dengan H. Itulah usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal kita. Sangat mudah kita lakukan karena kita sudah mengenal tentang konsep dari usaha yang sudah kita pelajari pada materi kita atau video kita sebelumnya. Nah, kita juga bisa menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini. Jadi karena ada gaya eksternal, juga ada gaya gravitasi yang bekerja pada benda ini, boleh dong kita hitung juga gaya yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini. Usaha oleh gaya gravitasi mudah juga kita hitung. Kita tinggal mengingat definisi kita tentang usaha. Usaha oleh gaya gravitasi Wg itu sama dengan perkalian antara gaya gravitasi dengan D perpindahan benda dikali dengan cos theta. Dasarnya gaya gravitasi adalah mg dikali dengan perpindahan benda D dikali dengan cos 180 derajat. 180 derajat ini adalah sudut yang dibentuk antara arah gaya gravitasi dengan perpindahan benda. Jadi bendanya berpindah ke atas, gaya gravitasinya berpindah ke bawah. Sehingga sudut yang dibentuk adalah 180 derajat. Nilai dari kosinus 180 derajat ini sama dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah mg dikali d cos 180 derajat sama dengan minus mg dikali dengan d. Tetapi D atau perpindahan benda kita ini dari Y1 ke Y2 itu tidak lain adalah H. Sehingga di sini D-nya kita ganti dengan H. Sehingga kita peroleh minus mg dikali dengan H. Nah, karena H ini sama juga dengan Y2 dikurangi dengan Y1, maka kita bisa tuliskan terakhir di sini, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan negatif mg dikali dengan Y2 dikurangi dengan Y1. Itulah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Tadi usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal nilainya positif sebesar mgh, sedangkan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi nilainya negatif mgh. Nah, sekarang kita sudah mengangkat benda ini sehingga dia sekarang ada di posisi Y2. Jadi bendanya sekarang kita bayangkan ada di posisi Y2.
Dan kita sudah melihat tadi bahwa pada saat kita mengangkat benda ini ke atas, ke posisi Y2, gaya eksternal ini melakukan usaha sebesar mg kali H yang sudah kita hitung tadi. Jadi pada saat kita mengangkat benda ini ke atas, kita harus mengerjakan usaha sebesar M kali G kali H. Sekarang dari posisi ini, dari posisi Y2, kita lepaskan bendanya. Bayangkan kita melepaskan bendanya. Karena bendanya kita lepaskan, tentu benda ini akan jatuh akibat gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi begitu benda ini dilepaskan, dia akan bergerak ke bawah. Karena dia bergerak ke bawah, berarti dia memiliki energi kinetik. Berapa energi kinetik tersebut? Nah, kita tahu bahwa pada saat benda ini jatuh dari keadaan awal di sini, lalu kita biarkan jatuh, maka benda ini akan mengalami gerak jatuh bebas. Jatuh di bawah pengaruh gaya gravitasi, gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas, sebagai salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan, kita mengetahui dari rumus-rumus GLBB yang sudah kita pelajari bahwa kecepatan yang dialami oleh benda ini itu akan memenuhi persamaan ini. V kuadrat sama dengan 2 kali G dikali dengan H. Nah, Anda bisa melihat kembali materi tentang gerak lurus berubah beraturan, di mana kita mendapatkan persamaan ini. Yang jelas adalah, jika sebuah benda berada pada sebuah posisi tertentu, pada ketinggian Y2 dalam kasus kita ini, lalu dia dijatuhkan sehingga dia bergerak jatuh bebas ke bawah, maka kecepatan benda ini setiap saat sama dengan V kuadrat sama dengan 2G kali H. Nah, karena bendanya memiliki kecepatan, tentu benda ini memiliki energi kinetik. Karena sebagaimana yang sudah kita lihat dari materi kita sebelumnya, sebuah benda yang bergerak memiliki energi yang kita sebut dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda itu karena gerakannya. Nah, benda kita ini bergerak dengan kecepatan V kuadrat sama dengan 2GH, maka kita bisa menghitung berapa energi kinetiknya. Energi kinetik yang kita simbol dengan K dirumuskan dengan persamaan 1/2 M kali V kuadrat. Nah, kalau saya mau hitung energi kinetik benda ini yang saya lepaskan dari posisi Y2, maka saya tinggal mensubstitusikan nilai V kuadrat yang dimiliki oleh benda ini ke persamaan energi kinetik ini. Sehingga kita peroleh energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali dengan 2GH. 2GH ini adalah nilai dari V kuadrat. Kalau kita hitung, maka kita akan peroleh energi kinetiknya sama dengan mg dikali dengan H. Nah, dari hasil ini, kalau kita perhatikan mulai dari awal proses kita, jadi pada saat benda itu mula-mula ada di Y1, lalu kita angkat ke atas setinggi H. Gaya eksternal ini yaitu gaya yang kita lakukan untuk mengangkat, berarti kita boleh mengatakan bahwa usaha yang kita lakukan untuk mengangkat benda ini ke atas adalah mgh. Jadi pada saat saya mengangkat benda ke atas, kita harus mengerjakan gaya eksternal yang besarnya mg. Dan usaha yang dilakukan, usaha yang kita lakukan sehubungan dengan gaya eksternal yang kita kerahkan ini, itu kita sudah hitung besarnya sama dengan mgh. Jadi kita perlu melakukan usaha sebesar mgh untuk mengangkat benda ini sampai ke ketinggian H, yaitu berada di posisi Y2. Nah, setelah dia berada di posisi Y2, kemudian saya lepaskan, ternyata benda ini akan jatuh ke bawah, bergerak, dan memiliki energi kinetik yang sama dengan mgh lagi. Jadi pada saat kita mengangkat bendanya ke atas, kita perlu mengerjakan usaha sebesar mgh, karena kita mengangkat bendanya setinggi H, dari Y1 ke Y2. Butuh usaha sebesar mgh. Dari keadaan ini, dari ketinggian H ini,
benda ternyata bisa melakukan usaha sebesar MGH. Mengapa bisa melakukan usaha sebesar MGH dari kedudukannya ini? Karena jika benda ini dari ketinggian ini kita lepaskan, dia akan bergerak ke bawah. Dan pada saat bergerak ke bawah, dia memiliki energi kinetik yang kita hitung besarnya mg dikali dengan h. Sesuai dengan teorema usaha energi kinetik yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa usaha pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, benda kita ini berada di sini, lalu jatuh. Pada saat benda ini jatuh, satu-satunya gaya yang bekerja pada benda ini adalah gaya gravitasi. Berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada saat benda itu adalah usaha total, karena hanya gaya gravitasi saja yang bekerja pada benda saat dia bergerak ke bawah. Berarti usaha total. Dan teorema usaha energi kinetik mengatakan bahwa usaha total pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, benda ini dari keadaan sini kemudian jatuh ke bawah, ternyata memiliki energi kinetik sebesar mgh. Berarti benda ini dari posisinya ini bisa melakukan usaha yang sama besarnya dengan perubahan energi kinetiknya. Mula-mula dia diam, berarti energi kinetiknya sama dengan 0, lalu dia bergerak ke bawah, sehingga energi kinetiknya akan menjadi mg kali h. Berarti pada ketinggian h, benda ini bisa melakukan usaha sebesar mgh, yaitu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi saya ulangi kembali, benda ini pada saat kita angkat ke atas setinggi h, kita harus melakukan usaha sebesar mg kali h. Setelah di atas di sini, ternyata benda ini memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau dilepaskan, dia akan bergerak ke bawah memiliki energi kinetik yang sama dengan mgh. Energi kinetik ini perubahannya akan sama dengan usaha yang dikerjakan oleh benda. Jadi kita bisa mengatakan bahwa usaha yang dilakukan untuk mengangkat benda, dan usaha yang kita lakukan mengangkat benda ini dari Y1 ke Y2 dengan ketinggian H, itu diubah atau disimpan menjadi energi pada saat dia berada di sini. Jadi usaha yang kita lakukan untuk mengangkat benda ke atas ini, itu disimpan menjadi energi. Dan energi itu akan dilepaskan ketika bendanya kita lepaskan. Energi ini akan menghasilkan usaha. Energi dalam bentuk energi kinetik diubah menjadi usaha. Jadi kita mengenal satu jenis energi dalam hal ini yang kita sebut dengan energi potensial gravitasi. Jadi pada saat saya mengangkat benda ini ke atas, saya telah menyebabkan benda ini memiliki energi. Energi yang tersimpan karena tidak langsung dikeluarkan. Nanti dikeluarkan pada saat kita lepaskan bendanya. Nah, energi yang tersimpan ini kita sebut dengan energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi. Jadi sekarang kita akan mendefinisikan energi potensial gravitasi itu tidak lain adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya dari titik acuan. Jadi energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya atau posisinya dari sebuah titik acuan itu kita sebut dengan energi potensial gravitasi dan didefinisikan secara matematis dalam bentuk persamaan ini. Energi potensial yang kita simbol dengan V, Victory, atau mungkin kadang-kadang disimbol dengan EP, energi potensial, itu sama dengan mg dikali dengan h. Jadi ini energi persamaan energi potensial yang mungkin sudah kita kenal sejak di sekolah menengah. Jadi energi potensial bergantung pada ketinggian h ini atau posisinya dari sebuah titik acuan. Itulah yang kita maksudkan dengan energi potensial. Lebih lengkapnya kita sebut dengan energi potensial gravitasi.
karena energi potensial ini berkaitan dengan gaya gravitasi. Nah, dari hasil kita sebelumnya, kita sudah tahu bahwa pada saat kita mengangkat benda ini ke atas, kita mengerjakan usaha. Usaha yang dinyatakan dengan W eksternal ini sebesar MGH yang tidak lain sama dengan MG dikali dengan Y2 dikurangi Y1, yaitu kedudukan akhirnya dikurangi dengan kedudukan awalnya. Y2 dikurangi Y1 yang tidak lain adalah H. Kalau kita kalikan ini, usaha oleh gaya eksternal itu sama dengan MG2 dikurangi dengan MGY1. Dari definisi kita sebelumnya tentang energi potensial, Mg kali Y, karena Y ini adalah ketinggian, Y2 ini adalah ketinggian dari sebuah titik acuan, maka ini tidak lain adalah energi potensial. Ingat tadi definisi kita tentang energi potensial. Energi potensial adalah energi benda yang karena letaknya dari sebuah titik acuan, karena posisinya dari sebuah titik acuan tertentu yang kita sudah tampilkan pada slide sebelumnya. Berarti Mg2 ini adalah sebuah energi potensial. Indeks 2 ini menunjukkan bahwa energi potensial pada posisi Y2 ini. Nah, MgY1 ini juga adalah energi potensial, yaitu energi potensial pada saat benda berada di posisi Y1. Jadi kita bisa ubah simbolnya ini menjadi V2, karena energi potensial adalah simbolnya V, dan ini menjadi V1. V2 berarti energi potensial di posisi 2 ini, dan V1 ini adalah energi potensial di Y1 ini. V2 dikurang V1 ini tidak lain adalah perubahan energi potensial. Jadi perubahan energi potensial. Energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Jadi mula-mula benda ada di Y1. Berarti benda ini memiliki energi potensial. Tergantung dari titik acuan yang kita tetapkan. Lalu dia diangkat ke Y2. Berarti di Y2 ini benda akan memiliki energi potensial yang baru karena dia memiliki ketinggian yang berbeda dari sebelumnya. Karena terjadi perubahan potensial, maka tentu memiliki delta V, yaitu perubahan potensial yang bisa dihitung dari persamaan potensial akhirnya sekarang, potensialnya di sini, dikurangi dengan potensial awalnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa perubahan energi potensial benda dari titik 1, posisi awal ini, ke titik 2, posisi awal 2, itu sama dengan usaha oleh gaya luar yang diperlukan untuk mengangkat benda dari ketinggian 1 ke ketinggian 2 tanpa percepatan. Jadi hasil kita ini memberitahukan kepada kita bahwa pada saat kita mengangkat benda dari Y1 ke Y2, kita tentu melakukan usaha untuk melakukannya itu, maka itu terjadi perubahan energi potensial dari posisi Y1 ke posisi Y2. Karena di posisi Y1 ini ada energi potensialnya yang bergantung pada ketinggiannya terhadap sebuah acuan yang kita tentukan. Dan di Y2 ini memiliki energi potensial yang baru karena berubah ketinggiannya terhadap yang pertama ini. Nah, usaha yang kita lakukan itu untuk mengangkat benda ini dari Y1 ke Y2 sama dengan perubahan energi potensial tersebut. Jadi perubahan energi potensial benda ketika dia bergerak dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk mengangkat benda tersebut dari keadaan awal Y1 ini ke kedudukan awal Y2 tanpa percepatan. Nah, kita juga dapat mengatakan kesimpulan tadi dengan menggunakan gaya gravitasi. Jadi usaha oleh gaya gravitasi seperti yang sudah kita tuliskan sebelumnya itu sama dengan minus MGH atau sama dengan minus MG dikali dengan Y2 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan minus MG Y2 dikurangi MG 1.
Jadi NGY2 ini adalah energi potensial gravitasi benda pada posisi akhir ini. NGY1 adalah energi potensial benda pada posisi awalnya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah perubahan energi potensial dari Y1 ke Y2. Nah, perubahan energi potensial gravitasi, sekarang energi potensial gravitasi, dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan negatif usaha oleh gaya gravitasi itu sendiri. Jadi perubahan energi potensial ketika benda berpindah dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan negatif dari usaha oleh gaya gravitasi. Dari persamaan ini bisa kita lihat usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini negatif dari perubahan potensial gravitasi dari benda tersebut. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa energi potensial gravitasi menurut definisinya yang kita sudah definisikan dalam bentuk persamaan ini itu bergantung pada ketinggian benda dari acuan tertentu. Jadi H ini adalah ketinggian benda dari acuan tertentu. Oleh karena itu, energi potensial ini ditentukan oleh titik acuan. Ketika kita berbeda menentukan titik acuannya, maka energi potensial yang dimiliki oleh benda pada titik tersebut juga akan berbeda. Jadi misalnya di titik Y1 ini, kalau acuannya saya ambil di titik Y1 sendiri, berarti energi potensialnya sama dengan 0 karena tidak ada ketinggiannya di titik itu. Tapi kalau saya mengambil acuan di titik ini, maka energi potensial benda yang ada di Y1 ini tentu ada nilainya karena ada tingginya di sini. Jadi energi potensial gravitasi sangat ditentukan oleh titik yang kita jadikan acuan. Nah, untungnya meskipun ditentukan oleh titik acuan tadi, yang penting sebenarnya bukan energi potensial pada posisi tertentu. Jadi dalam fisika yang penting bukanlah berapa energi potensial benda itu di Y1 atau berapa energi potensial benda itu di Y2. Tetapi yang dibutuhkan atau yang lebih berarti secara fisik adalah perubahan energi potensial dari satu posisi ke posisi lainnya. Karena perubahan energi potensial inilah yang sama dengan usaha pada benda tersebut. Dan perubahan energi potensial ini tidak bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Jadi energi potensial benda di titik ini misalnya, itu boleh saja berbeda-beda bergantung pada titik acuan yang kita ambil. Misalnya saya mengambil titik acuan di sini, maka energi potensial gravitasi benda ketika dia berada di Y1 tentu sama dengan mg dikali dengan berapa ketinggiannya ke atas di sini. Nah, sekarang kalau saya mengambil titik acuan di sini, tentu energi potensial gravitasi benda yang ada di Y1 ini sekarang berubah karena ketinggiannya berubah dari titik acuan yang sekarang di sini sampai ke sini, ketinggiannya lebih kecil daripada yang sebelumnya di bawah di sini. Berarti energi potensial benda ini berubah di sini. Tetapi itu bukan yang penting karena kita tidak mempermasalahkan berapa energi potensial benda pada titik tertentu itu. Yang kita ingin ketahui, yang ingin kita gunakan adalah berapa perubahan energi potensial. Berapa perubahan energi potensial ketika benda itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi misalnya bendanya mula-mula ada di sini. Yang kita inginkan adalah berapa perubahan energi potensialnya ketika bendanya ada di sini. Jadi saya tidak peduli berapa energi potensial di titik ini atau berapa energi potensial di titik ini. Yang penting adalah berapa perubahan energi potensialnya dari sini ke sini. Nah, perubahan energi potensial ini tidak ditentukan oleh titik acuan. Jadi meskipun Anda mengambil acuan di sini,
untuk menghitung perubahan energi potensial ketika benda bergerak dari Y1 ke Y2, itu pasti perubahan potensialnya sama dengan jika Anda mengambil acuan di titik ini untuk menghitung perubahan energi potensial tersebut. Nah, mengapa kita hanya menginginkan perubahan energi potensial? Karena dari hasil yang sudah kita turunkan tadi, ternyata perubahan energi potensial itulah yang sama dengan usaha yang dikerjakan, baik oleh usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal untuk mengangkat benda dari ketinggian dari Y1 ke Y2, maupun usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi ketika benda bergerak dari Y1 ke Y2 tersebut. Dari persamaan sebelumnya Anda lihat bahwa usaha oleh gaya gravitasi sama dengan negatif dari perubahan potensial, atau usaha dari gaya eksternal sama dengan perubahan potensial. Jadi bukan energi potensial pada sebuah titik. Oleh karena itu, walaupun energi potensial benda pada sebuah titik itu berubah-ubah bergantung pada titik acuan yang kita gunakan, itu tidak menjadi masalah. Karena yang kita perlukan adalah perubahan energi potensialnya dari satu titik ke titik yang lain. Dan perubahan energi potensial ini tidak bergantung pada titik acuan yang Anda ambil. Kita akan melihat bahwa perubahan titik acuan yang kita ambil ini tidak mempengaruhi nilai perubahan energi potensial gravitasi dengan melihat contoh lain. Ini ada roller coaster berada di posisi 1, dia akan bergerak sehingga naik ke ketinggian di titik 2 ini, lalu dia turun ke dasar ke titik 3 ini. Dari titik 1 ke titik 2 ini tingginya 10 meter, kemudian dari titik 1 ke titik 3 ini tingginya 15 meter. Jadi kereta roller coaster dengan massa 1000 kg bergerak dari titik 1 ke titik 2. Dari titik 1 ke titik 2, kemudian ke titik 3. Pertanyaannya adalah, berapakah energi potensial gravitasi di titik 2 dan 3 relatif terhadap titik 1? Kemudian bagian B, berapakah perubahan energi potensial gravitasi saat kereta bergerak dari titik 2 ke titik 3? Pertanyaan bagian C, kita ulangi kembali pertanyaan A dan B, tetapi dengan mengambil titik 3 sebagai acuan. Nah, kita akan melihat bahwa energi potensial gravitasi pada sebuah titik itu sangat ditentukan oleh titik acuan yang kita ambil. Tetapi perubahan energi potensial dari satu titik ke titik yang lain itu sama sekali tidak bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Mari kita lihat dengan menyelesaikan contoh soal ini. Yang pertama adalah berapa energi potensial gravitasi di titik 2 dan titik 3 relatif terhadap titik 1. Karena relatif terhadap titik 1 berarti kita mengambil titik acuan pada titik 1. Berapa energi potensial gravitasi di titik 2? Nah, tentu kita sudah tahu bahwa energi potensial gravitasi rumusnya adalah M kali G dikali dengan H. Jadi massa roller coaster adalah mg, beratnya mg, massanya 1000 kg, percepatan gravitasi G sama dengan 10, berarti 10 pangkat 4. Dikali dengan ketinggian dari 1 ke 2 ini, ketinggiannya adalah 10 meter. Jadi ini adalah tingginya 10 meter, sehingga kalau kita kali 1000, 10 pangkat 3, dikali dengan 10 G, berarti 10 pangkat 4, dikali dengan 10 lagi, jadi 10 pangkat 5 Joule. Jadi dengan titik acuan di titik 1 ini, energi potensial benda yang ada di titik 2 ini, yang massanya 1000 kg, itu sama dengan 10 pangkat 5 Joule. Bagaimana dengan pada saat dia berada di titik 3? Nah, energi potensial gravitasi benda saat dia ada di titik 3 ketika titik 1 ini menjadi acuan adalah M kali G dikali dengan ketinggian ini. M kali G dikali dengan ketinggian.
Ketinggiannya adalah 15 meter, tetapi berada di bawah titik acuan ini, berarti nilainya negatif. Kita berikan nilai negatif. M, massanya adalah 1000 kg, dikali G, percepatan gravitasi bumi kita ambil 10, berarti 10 pangkat 3 dikali 10, 10 pangkat 4. Dikali dengan 15, hasilnya min 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Berarti dengan mengambil titik acuan di titik 1 ini, maka energi potensial kereta ini pada saat dia ada di titik 2 ini, besarnya adalah 10 pangkat 5 Joule. Saat dia berada di sini, energi potensial gravitasinya sama dengan min 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Berapa perubahan energi potensialnya? Dari titik 2 ke titik 3. Perubahan energi potensial berarti energi potensial di titik akhir ini dikurangi dengan energi potensial di titik awalnya di sini. Jadi akhirnya di min 15 kali 10 pangkat 4 Joule energi potensialnya dikurangi dengan energi potensial awalnya adalah 10 pangkat 5 Joule. Jika kita kurangkan, ini kita akan peroleh hasil min 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Itulah perubahan energi potensial dari titik 2 ke titik 3 saat kita mengambil titik 1 ini sebagai acuan. Nah, sekarang kita akan menghitung kembali yang kita sudah hitung ini, tetapi acuan kita adalah titik 3 ini. Titik 3 yang menjadi acuan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa energi potensial gravitasi di titik 2? Ini titik acuan. Berarti ketinggiannya sekarang, titik 2 ini dari titik acuan kita adalah 25 meter. Massanya tetap, percepatan gravitasi bumi tetap, berarti perkalian antara M dan G tetap 10 pangkat 4 dikali dengan 25 Joule, hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Jadi energi potensial gravitasi di titik 2 sekarang, ketika titik 3 diambil sebagai titik acuan, berubah menjadi 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Sebelumnya, pada saat titik 1 sebagai titik acuan, kita peroleh energi potensial 10 pangkat 5 Joule. Nah, bagaimana dengan titik 3? Karena titik 3 adalah acuan, tentu ketinggian titik 3 terhadap titik 3 itu sama dengan 0. Karena dia menjadi titik acuan. Karena ketinggiannya sama dengan 0, berarti energi potensial benda ketika dia ada di titik 3 adalah 0. Jadi energi potensial gravitasi di titik 3 relatif terhadap titik 3 adalah 0 Joule. Tidak ada energi potensial gravitasinya. Sebelumnya, pada saat kita menjadikan titik 1 sebagai acuan, energi potensialnya adalah min 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Jadi terjadi perubahan, karena energi potensial gravitasi sangat bergantung pada posisi benda, dan posisi ini ditentukan oleh titik acuan yang kita ambil untuk mengukur posisi tersebut. Bagaimana dengan perubahan energi potensialnya dari titik 2 ke titik 3? Dari titik 2, energi potensialnya adalah 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Ke titik 3, energi potensialnya menjadi 0. Berarti perubahan energi potensialnya adalah 0 dikurang dengan 25 kali 10 pangkat 4 Joule, hasilnya adalah min 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Sama dengan ini, min 25 kali 10 pangkat 4 Joule. Ini menunjukkan bahwa perubahan energi potensial gravitasi sebuah benda itu tidak ditentukan pada titik acuan yang kita gunakan untuk mengukur ketinggian benda. Walaupun energi potensial gravitasi itu sendiri pada sebuah titik itu sangat bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Untungnya yang kita butuhkan adalah perubahan energi potensial. Dan perubahan energi potensial ini tidak ditentukan oleh titik acuan yang Anda gunakan. Jadi hukum alam ini memudahkan kita. Nah,
Dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang energi potensial gravitasi. Masih ada beberapa jenis energi potensial lain yang kita akan tinjau. Khusus kita akan melihat tentang energi potensial yang dihasilkan oleh pegas dan beberapa jenis energi potensial yang lain. Sehingga pada bagian akhir ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang berlaku umum untuk energi potensial. Bukan hanya energi potensial gravitasi, tetapi semua energi potensial. Nah, mungkin untuk kesempatan ini Anda hanya akan mengenal energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas yang akan kita pelajari selanjutnya. Tapi perlu disampaikan hal yang berlaku umum ini untuk energi potensial. Jadi yang pertama adalah terdapat beberapa energi potensial selain energi potensial gravitasi yang kita bahas ini. Jadi ada bentuk-bentuk energi potensial lainnya. Masing-masing energi potensial ini berkaitan dengan gaya tertentu. Sebagai contoh yang kita sudah pelajari adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini berkaitan dengan gaya tertentu yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Kedepan kita akan membahas tentang energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini berkaitan dengan gaya tertentu yang disebut dengan gaya pegas. Dan seterusnya pada beberapa energi potensial lain. Secara umum, perubahan energi potensial yang berhubungan dengan gaya tertentu itu sama dengan negatif dari usaha yang dilakukan atau dikerjakan oleh gaya tersebut dari satu titik ke titik yang lain. Sebagai contoh yang sudah kita turunkan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang sudah kita turunkan tadi, itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial dari Y1 ke Y2 atau dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ini berlaku umum. Perubahan energi potensial yang berhubungan dengan gaya tertentu sama dengan negatif dari usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut dari satu titik ke titik yang lain. Jadi gaya tertentu yang menghasilkan adanya energi potensial itu memiliki hubungan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tertentu ini sama dengan negatif dari perubahan energi potensial yang dihasilkan. Atau secara alternatif bisa kita katakan bahwa perubahan energi potensial itu merupakan usaha yang diperlukan oleh sebuah gaya eksternal untuk memindahkan sebuah benda tanpa percepatan antara dua buah titik. Jadi sebagai alternatif dari pernyataan kita yang sebelumnya ini, kita bisa mengatakan bahwa perubahan energi potensial merupakan atau sama dengan usaha yang diperlukan oleh sebuah gaya eksternal untuk memindahkan sebuah benda tanpa percepatan antara dua buah titik. Inilah beberapa hal umum yang berlaku untuk energi potensial. Jadi energi potensial berkaitan dengan sebuah gaya tertentu. Dan usaha yang dilakukan oleh gaya tertentu ini nilainya negatif dari perubahan energi potensial gravitasi yang ditimbulkannya. Atau boleh juga kita mengatakan sebagai alternatif dari pernyataan tersebut, perubahan energi potensial merupakan usaha yang diperlukan oleh sebuah gaya eksternal untuk memindahkan sebuah benda tanpa percepatan antara dua buah titik. Itulah materi kita untuk energi potensial. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang energi potensial yang lain, kita sebut dengan energi potensial pegas. Terima kasih.